dia manggil Mbak loh. Aku gak kuat. Aku dikasih kayak bungkusan sama nenek. Itu bungkusannya tuh udah kotor banget. Langsung kayak ada ledakan. Dalam pernah. Saya ada nenek-nenek, ada kayak seekor harimau putih. Ada anak kecil juga. Siluman ular kuning, ular hitam itu kalau dibilang cincin emas ya. Kalau biasa kalau yang ledakan itu kayak banaspati. Sedang mencari yang terbaik untukmu. Berjuang tanpa mengeluh betapapun berat batinnya. Ku adalah tinggikan rasa syukurmu seperti gunung-gunung yang kau lewat. Satu kata untuk Mata Langit. Hebat. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Bang Lima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah hari ini kita akan berkolaborasi dengan artis senior. Ini sudah bisa dibilang legend ini, namanya Mbak Ria Resti Fauzi. Terima kasih Mbak Ria. Sudah datang ke Mata Langit. Coba tebak umurnya berapa? Saya nggak nyangka beliau 60 tahun tapi secantik ini. 35. Makanya tadi Mbak pakai formalin ya. Mbaknya bingung. Apaan kok formalin? Iya kayaknya kok nggak tua gitu loh. Alhamdulillah ya. Jadi artis-artis tahun 80-an nih beliau termasuk viral pada zamannya. Lagunya pasti semua ingat tuh. Judulnya Sepatu dari Kulit Rusa. Ya. Nyanyi dong Mas Dita. Ayo Mbak. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tapi kalau nyanyi lagu itu suka dibilang bohong. Aku kok merinding ya dengerin Mbak nyanyi. Saya ingat lagu ini dan sangat viral pada saya suka nyanyiin juga soalnya. Kenapa dibilang bohong? Nggak ada yang begitu. Nggak ada katanya, mana mau sih cuma cinta doang hari gini ya. Hari gini katanya gitu. Hari gini nggak mungkin kalau tidak mau dikasih sepatu dari kulit rusa. Pasti mau kan dikasih. Nah terus aku punya cerita khusus nih tentang Mbak Ria. Dulu ketika aku baru muncul jadi artis, orang tuh suka nyangka saya tuh adiknya Mbak Ria. Katanya mirip katanya. Ini Ratna Listi. Kirain Ria Resti Fauzi katanya gitu. Oh iya ya, emang mungkin ada miripnya ya? Mirip nggak ya? Nah gitu. Terus sampai sekarang pun kalau ada postingan gitu di kolom komentar suka dikira aku tuh adalah Mbak Ria gitu, Ria Resti Fauzi gitu. Mungkin karena mirip, namanya juga mirip ya, R, belakangnya Y, Ratna Listi, Ria Resti Fauzi gitu ya. Gitulah netizen sekarang kamu sudah lihat sendiri, aku dan Mbak Ria ini yang aslinya yang KW. Ini Resti asli, ini yang HKW ya. Nah Mbak Ria ini akan bercerita pengalaman di luar nalar yang pernah dialami sepanjang hidupnya. Ini kejadiannya masih remaja ya? Masih remaja. Awal-awal aku tahu itu mungkin tahun 83 gitu, 83 apa. Pokoknya aku sebelum rekaman. Masih sekolah? Masih kuliah. Oh masih kuliah. Kuliah apa? Belum deh, kayaknya belum kuliah, masih sekolah deh, masih sekolah. Belum jadi artis berarti? Belum rekaman, tapi udah nyanyi di mana-mana. Dari panggung ke panggung, cuma belum rekaman. Gimana kejadiannya? Jadi aku seperti kayak mimpi, yang aslinya kan nenekku udah meninggal tuh. Di tahun itu nenekku udah meninggal, nenek asli ya, dari ibunya mami aku. Jadi aku kayak mimpi malam-malam gitu, dibawa kayak pergi gitu ke jalan. Tuh jalannya tuh kayak jalannya gunung-gunung gitu loh. Kalau kita kayak ke kampung gitu loh. Perbukitan ya, naik turun. Bukit-bukit gitu. Terus saya bilang, aduh mak saya capek deh gitu. Nggak udah ayo jalan lagi gitu. Tapi ngomong bahasa Sunda, dia memang nggak bisa bahasa Indonesia. Tuh katanya tuh dikit lagi tuh kelihatan tuh. Jadi tapi masih ada 3 undakan gitu loh, masih ada kayak 3 gunung gitu kan. Terus udah istirahat dari yang gunung 1, capek kan karena jauh kan. Itu kayaknya aku tuh jalan kayak napak gitu loh, gitu kayak nanjak gitu. Udah berhenti 1, berhenti. Aduh masih ayo dikit lagi. Udah yang kedua istirahat, ketiga istirahat.
Sampailah ke satu rumahnya tuh kayak kalau kita di sawah tuh kan ada yang tempat kayak gubuk-gubukan gitu Iya, loh, iya, iya, yang buat yang Iya, ini tuh. gubuk-gubukan. Iya, iya. Rumahnya tuh jelek gitu, rumah dari bilik, tapi caang tuh apa sih, terang banget. Bersinar. Oh, iya, Sinarnya iya, tuh iya, iya. kayaknya dulu kalau syuting di studio gitu lagi Aneka Karya Safari, Selekta Pop, itu kan lightingnya gede banget maksudnya. Itu kala aku sampai kayak nyurang gitu tuh, yang silau. saking siloknya itu. Nah, pas sampai di tempat itu yang rumah itu tuh, aku dikasih kayak bungkusan sama nenek aku. Itu kayak kalau nenek-nenek zaman dulu kan, Iya. BH-nya kan gitu tuh kayak Iya. kita tuh tolong poso ya. Itu dia kayak ngambil gitu dari kan memang nenek-nenek memang nggak pakai daster dulu, pakai kebaya gitu kan, kayak kebaya encim gitu Iya, kan. iya. Jadi dia ngambil dari kayak itunya kayak long torsonya gitu. Terus seperti bungkusan, itu bungkusannya tuh udah kotor banget, dekil gitu loh. Itu bungkusan itu Segede gini, kayaknya putih. Ada talinya? Tapi ada talinya. Oh. Jadi kayak serotannya guling. Ya, Oh, kayak iya, gitu, iya, kayak gitu. Tuh gitu. Terus, ini apa? Gak ada buat kamu ya. Tapi tuh ngomongnya Sunda ya. Ini untuk kamu gitu. Terus aku buka, aku bangun. walaupun mimpinya sudah puluhan tahun tapi sampai sekarang masih ingat. keinget. Dan masih jadi misteri ya. Tapi emang saya lihat ada nenek-nenek yang selalu mengikuti Mbak Ira. Nah terus pernah lagi Dan terlihat juga ada kayak seekor harimau putih yang mengawal juga, yang memang mendampingi gitu. Itu terlihat juga. ada cerita lagi Bang Lema yang berkaitan dengan nenek itu. Tapi ini nyata bukan mimpi ya? Iya, Yang ke makam itu loh Mbak, gimana? Oh iya, yang ke makam. Jadi aku itu udah rekaman. Itu aku pokoknya lagi acara ya dulu dengan Om Eni Sud. Jadi aku terus mampir mau nyekar ke kuburan nenek aku di Tasik. Kebetulan kita nyanyi ke Tasik. Terus sebelum nyanyi tuh aku mampir dulu ke rumah nenek, ke tempat saudaranya, keluarganya, mami aku gitu. Aku menyekar. Terus tiba-tiba tuh hujan Mas di rumahnya kakek aku itu hujan deras gitu. Terus hujan deras, jadi kita lagi duduk di ruang tamu kayak gini ngobrol gitu. Tiba-tiba nggak tahu orang dari mana, nggak tahu datangnya ada kakek-kakek. Pakai topi Pak Tani ya, Iya, Caping, caping gitu. Terus pakai sendal jepit tapi yang ada talinya. Kayak seorang pengembara gitu ya, kalau di kayak dongeng-dongeng gitu. Kayak yang cerita-cerita silat-silat gitulah, kayak gitu kan, bahwa bener celananya juga yang celana yang ngatung gitu. Tapi kayaknya putih ya, aku inget ya, pokoknya putih banget. Tuh yang aku tahu kakinya putih sekali. Padahal kan kalau namanya hujan deras kan pasti kotor kakinya. Betul. Kan. Nah dia tuh kakinya bersih gitu. Karena kan dia lepas sepatunya itu, dia masuk ke dalam, terus dia disediain minum air putih. Gelasnya juga seperti gelasnya Mbak Ratna gitu. Tuh dia minum, udah begitu reda, dia langsung pulang. Tapi dia bilang aku suruh minum airnya itu. Air yang bekas minumnya dia. Bekas minumnya Jadi dia. dia minum setengah, sisanya Dia suruh Mbak. dikit kayak cuma gitu doang gitu. Terus tadi dia langsung bilang, nanti kamu Neng abisin ya airnya Bapak gitu. Ngomongnya juga Sunda, ngomong Sunda juga. Iya. Tapi Mbak habisin juga nggak? Aku habisin. Padahal baru kenal di situ. Baru kenal di situ. Nah udah pulang deh, kira-kira udah berapa 10-15 menit. Kakek aku tuh si Aki guru itu nanya, itu temen kamu? Lah kita malah nggak tahu. Tapi Mbak, setelah kejadian-kejadian yang di luar nalar itu apa ada pengaruh dalam karir Mbak? Iya, aku terasa gimana? sih kayak yang 3 kali tanjakan itu kan, kan sebetulnya untuk omset lagu Cintaku Sampai ke Ethiopia yang album ketiga itu yang paling tinggi loh. Kalah. Yang kayak Dengan gimana sepatu. lagunya? Judulnya? Jangankan Gunung Fujiyama, puncak Himalaya, ku ikut kamu, ku ikut kamu. Ya aku merindingnya denger lagunya. Ini kan di album ketiga itu ya, aku Merinding lagi kalau ceritain. jadi aku langsung pikir, oh apa ini perjalanan
karir aku gitu. Terus memang kan aku dari kecil kan memang nenek aku yang ngurusin ya, karena kan mami aku kerja. Jadi suka dititipin gitu ke rumah nenek aku gitu. Jadi sejak dia meninggal itu nggak pernah Mas aku dimimpiin. Nah di tahun itulah aku mimpi itu sampai sekarang aja kayak aku nggak pernah mimpi nenek aku deh. Sekali-sekalinya ya pas itu. Ya itu aja. Terus sekali mimpi itu aku yang dipaksa ikut gitu loh. Tapi selain yang saya lihat dua sosok tadi, yang nenek-nenek dengan yang siluman harimau putih itu, ada anak kecil juga saya lihat yang ngikutin. Kayak terlintas di batin saya panggil mama, mama, mama gitu. Bocah itu kecil. Kayaknya Aku pernah keguguran sih Mas. 3 kali aku keguguran. Kalau yang anak Jadi yang ada yang ada, cowok, harusnya ada yang cowok, ada yang cewek, saya lihat. Iya. Jadi dulu Gitu. gini, kalau yang anak tuh, aku kan dulu kita kalau nyanyi ke Brunei, nggak nyanyi setahun kan nggak apa-apa dong honornya, tahu kan? Iya. Nah, jadi aku udah hamil, ada yang pertama itu udah punya anak 1 nih. Jadi anak kedua yang pertama itu. Terus kalau kita nyanyi tuh, aku udah hamil 2 bulan, jalan ke 3 bulan gitulah, baru telat berapa minggu gitu. Itu tuh nggak apa-apa gitu kan. Terus juga ke dokter juga nggak apa-apa kok, kuat, udah dikasih obat kuat kan, penguat janin gitu. Nah rupanya aku cepet jatuh karena kena getaran pesawat kan emang itu ya. Jadi aku waktu nyanyi di acaranya ulang tahunnya Sultan Brunei nggak masalah gitu, biasa aja nyanyi biasa. Soalnya ada siluman ular kuning ruas-ruas hitam itu kalau dibilang cincin emas ya. Itu kayak pernah datang gitu, tapi kurang bagus itu sih. Itu kurang baik gitu. Biasanya itu gangguan. Yang udah-udah ya kalau ada makhluk itu. berarti pernah ada yang ganggu Mbak Ria? Pernah ada yang coba mau ganggu. Yang pernah mencoba mengganggu. Kalau yang langsung kayak ada ledakan malam pernah. Dalam kehidupan ini kan pasti aja ada orang yang nggak suka. Kita nggak bisa membuat orang tuh semua senang sama kita gitu. Kalau biasa kalau yang ledakan itu kayak banaspati. Tapi memang pada dasarnya Mbak Ria ini apa memang sensitif ya Panglima? Karena ketika show di daerah sering ngelihat penampakan katanya. Iya. Iya. Kayak perjalanan dulu kita kalau tour show gitu kan keliling Jawa gitu ya. Terus keliling Kalimantan, keliling Sumatera gitu. Apa aja ya sosok yang pernah dilihat tuh? Iya pernah yang perempuan di pohon gede banget kesorot sama lampu kita, dia berdiri tengah-tengah, Merinding terus rambutnya tuh panjang. Allah, Astagfirullahaladzim. Oke Mbak, kita komunikasi dengan makhluk yang harimau yang ngikutin. mendampingi ya. Ini nggak apa-apa. Gak apa, ini baik Mbak, nggak jahat. Yuk sini. Assalamualaikum. Ini yang dari mana? Yang kerak ya? dari mana gitu? Taruhan dari mana? Uyut dari mana ya? Uyut apa Aki ya? Sampurasun. Oh, Rambes, Sampurasun. Sampurasun Sunda. Oh dari Sunda ini berarti ya. Aki, apa Aki yang terlihat oleh Panglima mendampingi Mbak Ria? Menemani Dari kapan menemani Mbak Ria? di belakang memasuki SD. Oh, SD ya benar. Berarti anak-anak. Oh iya. SD itu sekitar 6 tahunan ya? Udah lama banget ya. Aki Uyut ini karun saya bukan? SD. SD kelas itu. kelas 5, kelas 5 SD. Oh, iya. Pas nyanyi. Oh ya, mulai nyanyi kelas sering. Kayak SD kelas 5. Iya sama, aku juga mulai itu ikut lomba gitu. Oh iya sama. Jadi sejak Mbak Ria mulai nyanyi ya Ki? Saat itu kau harus mengenal dengan dunia luar itu. Kau harus menghadapi tantangan itu. Tantangan? Pas pas kelas 5 SD itu Mbak mulai menghadapi dunia luar, menghadapi tantangan. Apa maksudnya sudah mulai show-show gitu, nyanyi? Enggak kan saat itu audisi kan. Tapi aku sama mami aku pisah. Oh. Ya Allah, aku nggak tahu kalau ke situ. Nah terus Mbak ikut siapa? Mami. Oh. Berarti pada saat orang tuanya berpisah itu ya Aki ikut Mbak Ria ya? Sudah menjadi yang tertulis untukmu.
sesungguhnya. yang seharusnya kau mendapatkan pelukan dari kedua orang tuamu. Mbak ikut mama, tapi hubungan dengan papa baik nggak saat itu? Ya, ya sejak saat itu pas 5 itu. Tapi jalan mulai terbuka untukmu. Gerbang-gerbang itu pun terbuka untukmu. Untuk karirnya. Mulai dari gerbang bangsa kami dan gerbang menuju keemasan untukmu. Oh, jadi Mbak itu mulai bisa saya tembus ke cari uang ya untuk meraih kesuksesan. Kata beliau tadi kan gerbang keemasan itu berarti berkaitan dengan karir. Tapi gerbang dan bangsa kami berarti Mbak mungkin mulai sensitif saat itu. Oh ya nggak tahu deh. Mulai, kali. iya kan Anda bisa merasa apa gitu loh. Iya Ki ya. Saat kau menduking, SD, kau pun sudah mendapatkan uang itu. SD Mbak udah nyanyi. Iya. Oh, Udah tapi belum rekaman. iya tapi udah dapat uang itu, Udah, artinya ya, sudah ya. dapat Di penghasilan Taman Ria dari Monas, nyanyi. Aku bisa bayar sekolah dari. Oh, uang hebat ya, nyanyi. dari SD. Maka itu kau tak takut dengan keadaanmu. Beliau sebagai anak pertama berarti cukup apa ya, bisa membimbing adik-adiknya ya, walaupun orang tuanya tidak bersatu ya. 17, umur 17. 700-an kala itu kau mendapatkan upah. 1.700. Oh ya honornya benar. Ya Allah. Kok bisa tahu ya angkanya? Serius? Iya. 1.700 rupiah? Iya. Tapi zaman dulu gede. Zaman dulu. Iya, aku maksudnya bisa angkanya bayaran kok bisa sekolah. tahu gitu loh. Iya, Aku bayaran sekolah dulu 500 perak. Honornya di Taman Ria Monas itu 1.700. Ya Allah, saya ketawa. Iya, iya. Iya Ki, bener Ki, honornya itu 1.700 Ki. Keberuntungan telah berpihak denganmu. Gerbang keemasan itu telah terbuka untukmu. Iya, tapi ada yang masih jadi tanda tanya Ki. Yang waktu mimpi dikasih bungkusan sama nenek itu apa maknanya ya Ki? Belum sempat dibuka udah kebangun. Dan kenapa bungkusannya lusuh gitu, putih tapi sudah dekil ya? Bahkan tanpa kau sadari, pertemuan itu telah terjadi masuk dalam duniamu. Pertemuan yang kakek, Nen, yang mana ini? Yang Itu, nenek. nenek kan dalam mimpi, Iya. tapi kok kata Aki masuk dalam duniamu? Yang dimaksud yang mana ini Ki? Orang kakek yang bercahaya. Oh kakek, yang putih kakinya. putihnya iya. Walaupun hujan becek tapi kakinya bersih. Ya itu siapa sebenarnya? Mbak tanya. Terus kenapa Mbak Ria mau minum? Kau mempunyai rasa curiga sedikit pun. Mbak nggak curiga, suruh minum ikut aja. Kita telah bertemu Berarti pada Aki. waktu yang tak lama. Ya Allah, berarti itu Aki. Oh, iya. Wujud. Jadi iya wujudnya bisa harimau, bisa kakek itu. Ya Allah, berarti Aki itu wujud ya Ki. Aku akan tetap mendampingi. Kau tidak bernyanyi pun tetap melintasi daerah-daerah lain. Maksudnya Waktu aku nggak nyanyi juga kan aku jalan-jalan juga gitu Mas. sama suami. Iya, sama suami juga. Mbak suka traveling ya? Iya. Oh iya ya. Walaupun sudah, Nyanyi, tapi kau tak dapat. masuk rekaman. Sebelum di Akurama itu? Iya, pernah dikontrak di Jackson Record sama di Usman Bersaudara. Tapi Tapi setelah lagu yang dibawa Bang Kama ke Akurama, ya aku rekaman di Akurama. dan itu yang meledak. Iya. Oh iya. Dia sangat senang melihatmu. Oh dia saat ini Bang Kamal di alam yang berbeda seneng lihat Mbak katanya. Oh, iya, makasih Bang Kama. Membantu dengan ketulusan. Orang baik dia berarti ya. Karena kesuksesan itu, seharusnya kau mendapatkan kendaraan itu dengan merek yang sama. BMW, Iya. mobil yang Mbak kan Iya, BMW. aslinya. Maju. Aslinya dulu memang dapatnya BMW. Ya, terus? Cuma aku nggak mau. Aku minta uangnya aja Oh. karena aku mau betulin rumah mami aku, Oh. mau sekolahin adik-adik aku.
Harusnya dapat hadiah mobil ya karena meledak. Oh ya. Tapi akhirnya ujung-ujungnya Mbak bisa juga dapat mobil BMW. Alhamdulillah. Kau lebih memilih memperbaiki rumah mamamu. B. Nama mama siapa? Eti. B itu siapa Ki? Nama daerah ini Di mana? Bandung. Buncit. Buncit. Oh di Buncit ya. Buncit. Oh, rumah yang diperbaiki di Buncit. Di Buncit. Iya. Buncit 4. Oh. dan rezeki itu takkan tertukar oleh yang lain. Kau dapat menjadikan anakmu buah dokter. Emang anak Mbak ada yang dokter? Mantu. Enggak, kalau anakku yang gede itu kan, yang besar kan. Heeh. Itu apa namanya? Ya bagus karirnya. Sebagai dokter? Enggak, Atau kalau dokter itu mantu? mantu. Mendapatkannya dan Oh, mendapatkan seorang dokter. Oh iya ya. harus mengkhawatirkan anak-anak. Oh, Kenapa? Mbak tidak perlu mengkhawatirkan anak-anak. Oh, iya. Dapat pasangan dokter. Terkadang menjaga cucu Cucumu, Mbak udah punya cucu? 4. Oh, udah ada cucu toh? Aku nggak tahu. yang Tapi bener nggak Ki, ada yang pernah jahat ngirim sesuatu, sihir? yang ditujukan Heeh. pada suami. Oh bener feeling Mbak. Saat itu ada bunyi ledakan itu sihirnya untuk suami sama ular ya. Tapi apakah orang pelakunya itu masih ada sampai sekarang? Udah nggak ada, Sudah tidak ada. udah meninggal pelakunya. Oh ya kok anak-anak itu Ki yang kata Panglima manggil mama itu? Oh iya, iya. Yang pernah keguguran itu. Jangan lupakan mereka. Oh, jangan lupakan mereka. Mbak dikasih nama anak-anak itu? Enggak. Oh, Karena mereka yang akan menuntunmu nanti. akan menuntung nanti. Oke. Iya Ki. Oh itu pesannya ya Ki ya ke Mbak Ria ya. Mbak Ria mau melaksanakan acara 40 tahun berkarya dengan bikin konser Ki. Di Golden Boutique Hotel. Tanggal hari Sabtu 27 Juni ini. 2026. Gimana? Apa nasihatnya? Jangan lupa Apa? untuk selalu Sedekah. Oh suruh sedekah. jangan sampai tangan kiri melihat. Oh kalau sedekah tangan kanan memberi, tangan kiri jangan melihat. Maksudnya jangan dipamerin gitu ya maksudnya. Oke baik Ki. Untuk keselamatan. Baik. Iya Ki. Terima kasih Iya Ki, sama-sama Ki. sudah mempertemukan Oh ya Allah. yang kedua kali. Iya, sudah menemukan yang pertama waktu di makam, yang kedua sekarang. Namanya siapa Ki? Terakhir Ki, belum tahu kita. Namanya S. Ini kakeknya Mama atau ayahnya Mama? Yang S. Uyut. Uyut. Uyut kita bukan Wangsa Dinata. Oh iya ada S-nya ya? Iya. Wangsa Dinata, Uyut Wangsa Dinata ya? Iya tuh katanya. Hanya arek balik. Arek balik. Oh iya iya. Berarti bener Uyut Wangsa Dinata ada S-nya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Udah. Ditadain. Assalamualaikum. Mama dia manggil Mbak. Sini Mbak. Dia nggak jahat. Dia kan baik. Ayo sini. Iya Mbak. Ya aku temenin. Tuh dia manggil Mbak loh. Yuk. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ya aku temenin. Aku gak kuat. Ini Mbak Rianya nggak sanggup ini. Apa yang mau disampaikan sama Mama? Kamu laki apa perempuan? Perempuan. Aku lagi. Oh, ada laki ada perempuan, Mbak. Jadi di badan ini cuma dua sosok ini. Aku lagi.
laki-laki. Kamu berdua apa bertiga? Mbak keguguran berapa kali? 2. Oh iya 2 bener berarti. Laki dan perempuan. Iya. Dia Mama Ria. Mama Ria. Dia manggil Mbak Mama Ria. Iya Mama Ria kenapa? Bapak Kak. Krishna. Bapak Krishna. Iya, Bapak Krishna. Sayang Sayang. jahat teman Papa Krishna. Teman Papa Krishna ada yang jahat. Teman Papa Krishna ada yang jahat. Ya. Oh iya. Terus mengirimkan sihir. Oh iya. Berarti ledakan itu tuh kiriman untuk Papa Krishna. Dulu. Waktu itu Papa sempat marah dan sakit, tapi terlewati. Jangan sedih. Mama jangan sedih katanya. Ayo maju Mbak sini Mbak. Mungkin dia pengen peluk Mbak loh. Ayo sini anak Mbak. Mami. Hah? Mami. Mami. Mami Hetty. Eti mami aku. Mami Eti. Wanita hebat. Mami Eti wanita hebat. Iya, mami aku. Seorang apa? Cantik. Dia kuat seperti Mama Ria. Mami Eti kuat seperti Mama Ria. Berjuang Sama. tanpa mengeluh. Iya toh, ya Allah Mbak. Terus. Betapapun berat batinnya, hamba kuat. 3 gunung dilewati. 3 gunung dilewati yang di mimpi itu. Hari manete kudu kuat ngajalankan Nenek. hidup di dunia. Atuh sanggup nepi ka lewati lu bukit gunung. Atuh nyampe di Ima Yang bercahaya. Rumah yang Caang itu apa? Terang. Oh terang ya. Ini nenek aku. berhasil. Awal karir dilalui oleh kehidupan keluarga yang berat. Ya, waktu yang gunung pertamanya. Oh iya. Terus? Biasana utuh, iya tete utuh bisa sok jalankan. Mami aku bisa, papi aku. Nu kadua Itu ujian pertama. dinas suara memperjuangkan saingan ageng, saingan loba atuh jadi diri sorangan Maksudnya Dia nyanyi. banyak saingan. dan jadi juara. Begitu ya? Semua tenaon-naon teu ketempo wajahna oge kadenge suarana. Iya, kalau rekaman kan dulu di TV kan kita pasti hafal kan. Walaupun nggak kedengeran kayak di radio gitu. Oh, walaupun nggak lihat wajahnya, kalau kedengeran suaranya tahu kalau ini Ria. itu Ria. Dulu Ya. sempet kecewa lagu yang diharapkan yang seharusnya oge jadi lagunya ternyata gagal diberikan ke orang Penyanyi lain. lain. Oh iya. Katakan sejujurnya. Oh gitu. Oh harusnya Mbak. ceritanya. Oh. Harusnya itu Kasih isi Krisna. hatimu, Iya benar-benar. Katakanlah. Itu Iya, iya, iya. ceritanya aku. tapi itulah kekecewaanmu terberat. Oh gitu. Sempat kau sangat amat marah, tetapi redamlah. Ternyata ada sesuatu yang besar di balik itu. Ya Atlantik lebih. Lebih Ini pelajarannya adalah kita nggak boleh terlalu kecewa terhadap sesuatu karena mungkin itu rencana Allah tiga indah di balik itu ya. perjalanan itulah yang kau lalui. Akhirnya Simbolnya. kau bisa menghasilkan sesuatu dari 3 perjalanan itu. Itu Mbak sudah terjawab ya soal mimpi itu. Lebih baik kantong kecil tetapi isinya besar dibandingkan kantong yang besar Isinya kecil. Tandanya berkah. Amin. Amin. Kenapa tidak berkah?
Ya atuh ini teh apa-apa teh jeung mami. Keluarga utama. Oh, karena Mbak memperjuangkan mamahnya. Mama jeung adikna. Adik-adik Mbak juga Mbak yang memperjuangkan. Siapa lagi? Yang sekolah. Tetapi kau sudah ditangguhkan seolah digunting. Sudah seperti sudah jadi naon atuh ngaleecai Minum air. Oh ya, dikasih air dari orang yang nggak dikenal. Kok mau? hayong we. Kok mau aja? Naon Kenapa nih? tandanya daripada mubazir ya sudah diminum iya, saja. iya. Toh juga dia bersih. Airnya bersih. Tandanya dia tidak memilih-milih siapapun yang di hadapannya. Selama dia punya niat baik, dia akan baik pula kepadanya. Ya aku itu sih prinsipnya. Jadi kayak digambarkan melalui kisah itu ya. Itu sebagai ujian. Kalau orang berpikirnya tak kenal maka tak Oh iya, sayang. benar. Itu sebenarnya jangan seperti itu. Oh jangan ya? Sesama manusia itu harus Saling saling Menyayangi. Oh gitu. karena kalian adalah dari satu rangkaian. Iya. Betul. Dalam memandang dan menolong itu tidak boleh pandang Pilih-pilih. Betul. semua sama. Jadi itulah peribahasana. Kenapa kantongnya lusuh? Kenapa nih? Itu tanda hasil kerja kerasmu sendiri. Oh. Bukan dari Maknanya kantong itu. yang bersih. Yang kau nerima bersihnya saja. Tidak. Oh iya ya. Karena semua hasil dari perjuanganmu sorangan. Simbolnya kayak gitu Mbak. Karena memang kamu teh kerja keras dari dulu. Sejak Dari kisah orang tua. kecil. Oh, ya Allah. Saya harus bisa berhasil membahagiakan Mami. Lihat nanti aku bisa. Oh ya Allah gitu Mbak. Mami bisa bahagia sama. Ya Allah, berkah doa orang tua juga ini, doa ibu ya. Karena orang tua pun baik mengajarkan kamu. Mami masih ada sekarang? Oh udah nggak ada. Satu besta ayah. Makanya dia sudah bisa membangunkan istana untuk orang tuanya. Masya Allah. Tapi kok beliau tadi sedih ngeliat anaknya. Gimana nasihatnya Nini? Apa Ya anaknya? karena pada masa itu masa perjuangan. Berjuang bersama awal-awal dengan suami. Yang memang harus diperjuangkan. Jadi mengesampingkan Kehamilannya. teh baik-baik. Padahal dia itu tidak boleh banyak bergerak ketika lagi Karena hamil. kehamilannya lemah ya. Tapi dia bagaimanapun harus berjuang untuk keluarga. Dia kan belum kasih Jadi teh nama. ada penyesalan. Oh. Saran ini gimana? Ya semua itu sudah takdir Allah. Sekarang teh rawat yang ada. Rawat anak cucu terutama suami. Karena sudah melewati 3 pegunungan. Agar sampai ke sebuah kehidupan yang terang. Itu saja. Jadi sekarang pesanku adalah tinggikan rasa syukurmu seperti gunung-gunung yang kau lewati. Ya, Mbak. Agar kau merasakan terangnya rumah itu nanti. Anak dan cucu sayang terhadap. Iya. Sudah waktunya kau memetik buahnya. Iya. Yang selama ini kau menanam itu sendiri. Capek memang itulah hidup. Dia Mak mengiringi perjalanannya ya. Dari muda. Pahitnya luar biasa diawali karirnya. Iya ya. Itu saja. Makasih ya Mak. Pamit Allah. Iya. Sadayana. Iya. Mangkat. Iya. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berinteraksi dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang bisa memberikan penjelasan tentang teka-teki dalam hidupnya Mbak Ria Resti Fauzi. Apa kesan-kesannya Mbak Ria setelah berkolaborasi dengan Mata Langit? Kok bisa semuanya sama ya, yang seperti aku alamin berapa puluh tahun yang lalu di kehidupan aku gitu, dari aku SD yang awal ya, pertama karir aku, terus pertama kali ya kisah hidup mungkin diawalnya dari situ ya. Nah, itu semuanya runtunannya juga betul gitu. Jadi Mbak seperti melihat kisah perjalanan hidup sendiri. Kayak review Rewind, ya. nonton film hidup aku Flashback. yang dulu, flashback yang lalu. Jadi, Padahal kan aku nggak cerita ya, Iya, aku iya. cuma cerita yang sedikit gitu. Tapi kalau sampai yang anak gitu, yang udah nggak ada gitu kan, nah, semuanya, terus nama-nama kayak almarhum Bang Kamal kan tadi aku nggak cerita ya. enggak, Ona tuh tahu. Malah aku pikir Kiki, tapi kalau Kiki itu masih ada. Kalau yang Bang Kamal memang saat itu memang ada satu grup band, aku lagi nyanyi, tuh punya sound system baru. Jadi aku nggak tahu, tanpa setahu aku tuh si Bang Kamal tuh ngerekam. Nah kebetulan aku Rama lagi cari penyanyi, ya. Terus akhirnya sama Bang Kamal dibawa, dikasih ke Kiki. Nah jadi rupanya pihak aku Rama tuh Om sama Tante Hartono langsung tertarik sama aku. Besoknya itu aku suruh datang tes. Saat itu juga mereka langsung ACC, besoknya langsung tanda tangan. Iya. Jadi kisah-kisah yang semua diceritakan oleh mediator cocok semuanya. Cocok semua ya. Jadi mediumisasi tadi apa yang membuat Mbak tiba-tiba nggak bisa nahan air mata? Kayak jadi aku kayak ingat lagi di masa itu yang sebenarnya aku udah nggak mau inget-inget lagi. Jadi itu nggak bisa dibendung ya, keluar begitu saja. Begitu Agil masuk langsung. Nah sementara ini kan Mbak hanya lihat di konten ya. Terus sekarang Mbak menyaksikan sendiri, orang lain di luar sana banyak yang bilang kita settingan. Gimana menurut Mbak? Enggak lah, kenyataan. Buktinya kan nggak diceritain. Iya, kau sampai yang detail-detail tahu. Terus kayak aku pernah ke kuburan, kan aku nggak cerita juga. Emang aku pernah ke kuburan gitu. Kayak gitu. Kisahnya banyak menguras air mata ya. Kayak apa? Kayak perjalanan gitu. Ya, mami aku datang, nenek aku datang. Iya. Terus kalau yang harimau putih itu memang karuhun keluarga kita itu harimau putih. Harimau putih. Jadi aku tuh ada Waksa Dinata, itu kuburannya tuh di Tasik. Nah itu katanya, kok ceritanya dulu nenek aku, mami aku, ini kuburannya mas hanya segini. Kuburannya Kecil hanya ya? segini. Nah itu padahal orangnya itu katanya tinggi. Kenapa kuburnya pendek? Ya nggak tahu. Jadi kalau waktu itu yang meluk tuh kakek aku itu, jadi bapaknya nenek aku yang meluk, yang Sumanta itu, dia jadi ada buktinya, harusnya dia itu menghilang. Oh karena Jadi dipeluk aslinya jadi. karena dipeluk sama uyut aku itu, yang Sumanta itu. Aslinya kita tuh bukan orang Tasik, kita tuh orang Sumedang. Jadi keturunan dari Pangeran Kornel, konon ceritanya. Jadi karena Pangeran Kornel lari karena orang tuanya itu kakak saudara tirinya itu pro ke Belanda. Uyut aku tuh nggak pro ke Belanda, jadi pakai kuda. Jadi kita nggak boleh ini sama kuda. Kita nggak boleh piara kuda. Maksudnya nggak boleh ini, karena kuda itu yang berjasa gitu. Yang bawa dari Sumedang ke Tasik. Katanya gitu. Dan ternyata harimau putih itu perwujudan dari kakek yang ngasih air. Iya, jadi berarti memang uyut Waksa Dinata itu berarti. Kalau karena kan Berarti yang ngasih air itu memang leluhur Mbak Iya, sendiri, banget bukan ya. orang yang tidak dikenal gitu Iya. ya. Terjawab di sini ya. iya. Jadi kalau nanti juga dicek bisa kuburannya hanya segini. Ya Fris, kuburan yang aku ya segini. Kalau yang nggak tahu dikira kuburan anak kecil ya. Padahal enggak, itu kuburan memang keturunannya kita gitu. Leluhur. Memang dia sosoknya katanya harimau putih katanya. Kalau yang
Aku sih nggak berani yang ngeliat. Kalau yang udah berani yang terima harimaunya putih. Tadi Mbak nggak berani, tapi tadi udah ngobrol. Iya. Kan temenin kamu. Iya, iya. Ya, pertanyaan terakhir, satu kata untuk Mata Langit. Hebat, Masya Allah. Amin. hebat. Boleh tambah? Apa? Selain hebat, bisa apa ya? Menakjubkan? Lebih menajibkan. Karena kok bisa tahu yang memang orang tuh nggak pada tahu. Aku kan nggak pernah cerita sama orang-orang. Jadi apa? Menjembatani komunikasi. Diceritain. Nggak ada. Maksudnya bisa mengungkap ya? Iya, mengungkap Menjembatani komunikasi dengan dunia gaib. Iya. Dan itu semua sinkron ya? Iya. Alhamdulillah ya. Sama seperti yang aku rasain. Ya, memang itulah yang terjadi. Iya. Karena kan yang datang langsung sosok ya. Ini sosok itu berarti jin ya mereka. Tapi mereka memang mendampingi leluhur Mbak. Kodam ya itu. Iya. Panglima beliau masih Iya. belum paham masalah. Ya, bisa disebut kadam, bisa disebut jin asap, Korin. bisa disebut juga karhun. Ya orang karhun ya Sunda, kalau kita bilang iya. Bukan korin ya, beda lagi ya. Kalau korin itu kan sahabat diri kita. Oh iya. Kayak yang tadi, anak tadi itu korin. Oh jadi ada korin juga tadi Mbak, Iya. yang anak kecil itu. Oh iya Korin itu ya. ya. Cowok-cewek. Iya, Anak aku itu ya. korinnya. Jadi sosok-sosok itulah yang memang mengiringi Mendampingi. perjalanan hidup Iya, Mbak, iya. yang ada dalam kisah kehidupan Mbak. Sebenarnya lingkup aku sendiri sih sebenarnya. Ya. Ini kan Mbak udah ngerasain sendiri, cocok semua ceritanya kan? Iya cocok. Nggak ada yang meleset. Nggak ada yang meleset. Cuman Mbak Satu. takut aja tadi sama emak. Kata emak ngapain takut katanya. Nantilah mungkin suatu saat nanti kalau bisa ada komunikasi lagi mungkin sudah lebih Iya, lebih deket ya. Mungkin karena masih antara kaget, takjub atau apa Iya. itu nggak nyangka. Mbak nyangka nggak sih waktu aku tawarin untuk podcast seperti ini podcastnya? Enggak. Justru aku malah ngeliatnya aku takut kan. Takut ya. Makanya tadi juga, aku takut nggak sih? Ternyata nggak semenakutkan Enggak, itu kan? enggak. Malah haru biru judulnya. Iya. Kok bisa ya? Kok bisa? Iya, kok bisa ya? Sampai tahu aku sedetail-detailnya yang kamu aja kan nggak tahu. Nggak kan? tahu, mana aku tahu. Iya, makanya. Apalagi Memang saya. aku. Kalau Mbak Rana jangan jadi tahu kalau apalagi saya. konten Mata Langit ini tidak seseram yang dibayangkan. Dibayangkan, Ternyata iya. malah yang ada menyentuh hati ya. Iya, bisa Tembus ke batin. merewind gitu ya, bisa mereview Jadi flashback. flashback kehidupan kita yang dulu yang kalau aku sih sebenarnya udah nggak mau inget lagi. Karena Tapi itu terlalu bisa jadi sakit. pembelajaran untuk orang Iya, lain loh Mbak. Iya sih. Artinya kalau kamu mengalami sesuatu yang menyakitkan, jangan kecil hati. Mbak dia bisa melewati itu dan Ya. orang lain pun juga pasti akan Iya, bisa gitu loh. Ya intinya, ini udah kesimpulan aja. Ya, langsung. silakan Panglima. Jadi semua manusia punya perjalanan hidupnya masing-masing gitu. Ya kita yang bisa merasakan pahit manisnya, tapi yang perlu kita perjuangkan adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah prestasi di dalam diri kita agar mungkin orang-orang yang dalam perjalanan kita apa nggak suka sama kita, apa mungkin memandang kita sebelah mata ataupun apalah namanya di sana. Tapi itu sebenarnya sebagai cambuk gitu, cambuk. Mungkin kalau tidak ada mereka juga kita nggak akan punya tekad yang kuat gitu untuk meraih kesuksesan. Pastinya kita merasa di zona nyaman gitu kan, di zona yang nggak ada masalah sih dalam kehidupan saya biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau kita merasa ada yang mungkin pada saat itu menghina kita, mungkin pada saat itu memandang sebelah mata kita, pasti kita dalam hati kita nanti ada, oh, aku harus berjuang ini menunjukkan aku punya sebuah kemampuan yang pasti dia akan apa namanya istilahnya tuh tidak bisa lagi merendahkan kita lah, kita bilang dengan prestasi. Jadi tutup mulut mereka yang Nyinyir. apa ya namanya di sana ya, Iri. nyinyir lah bisa kita bilang, iri dengan prestasi gitu, bukan kita dengan membalas keburukan juga terhadap dia, itu nggak boleh, itu berdosa. Tapi tunjukkan dengan prestasi untuk menjawab semua suara-suara sumbang di luar sana gitu. Itulah sebaik-baik perbuatan menurut saya gitu, karena bermanfaat untuk orang lain dan intinya apa yang kita buat pasti membawa dampak positif kepada siapapun yang melihatnya, itu aja. Ya,
Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Mang Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.